Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan di video ini saya mau ngobrolin seputar saham batubara. Nah, kalau kamu pengen tahu selengkapnya, stay tune terus di video ini. Oke, jadi kalau kita bicara soal saham batubara, ini kan harga batubara per video ini dibuat di tanggal 6 Juli 2021. Ini kan lagi tinggi-tingginya nih. Ya, per video ini dibuat harga batubara itu sudah menembus ke atas 130 dolar per metric ton. Nah, supaya teman-teman dapat gambaran juga, harga 130 dolar per metric ton ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga batubara saat bullish tahun 2016-2017 lalu yang tertingginya mencapai sekitar 110 dolar per metric ton. Nah, pertanyaannya, tapi kenapa kok sampai dengan awal bulan Juli ini harga saham emiten batubara nih relatif seperti belum kemana-mana? Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun 2017 itu masih jauh di bawah harga tahun 2017 kemarin. Oke, nah misalkan kayak saham emiten Adaro Energy ya dengan kode sahamnya ADRO. Nah, ADRO ini pas tahun 2017-2018 lalu harga sahamnya sempat mencapai di hampir 2.500-an. Nah, tapi sementara per video ini dibuat nih, harga sahamnya masih di kisaran 1.200-1.300-an. Nah, demikian pula hal yang sama dengan PTBA atau PT Bukit Asam Tbk. Nah, di tahun 2018 lalu harga sahamnya sempat mencapai di atas Rp4.500 per lembar sahamnya, tapi per video ini dibuat harga sahamnya ya masih di 2.000 sampai 2.100-an. Nah, hal yang sama juga terjadi let's say misalkan di Indika Energy ya, dimana pada tahun 2018 lalu sempat mencapai Rp4.000 dan per video ini dibuat harga sahamnya masih di sekitar 1.300-an. Dan ITMG juga sama, yang tahun 2018 sempat di hampir 30 ribuan, di tahun 2021 ini masih di 14 ribuan. Nah, pertanyaannya kenapa nih kok harga batubaranya udah tinggi tapi kok harga sahamnya seperti belum mengikuti? Nah, salah satu hal yang mungkin bisa menjelaskan adalah mengenai isu dari ESG atau Environmental, Social, and Governance. ESG ini memang menjadi concern bagi sejumlah negara yang memang arahnya nih sekarang ingin menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Ya, dimana kita tahu bahwa batubara sendiri memang merupakan energi yang ya bisa dikatakan tidak terlalu ramah dengan lingkungan karena menciptakan polusi udara yang cukup besar. Nah, saya setuju sebenarnya dengan pendapat tersebut. Nah, cuma kalau kita lihat dari helikopter view-nya, ya banyak negara termasuk Indonesia sendiri memang arahnya adalah ke energi yang lebih ramah lingkungan, energi yang terbarukan. Nah, tapi jangka waktunya itu tidak dalam waktu dekat. Ya, di mana pada tahun 2050 nanti diperkirakan Indonesia sendiri seperti contoh ya baru akan mentargetkan energi terbarukan mencapai 50%. Ya, sementara sekarang adalah tahun 2020. Untuk mencapai tahun 2050 ya masih ada waktu sekitar 30 tahun. Nah, jadi saya sendiri berpendapat bahwa ya memang kalau untuk jangka yang panjang sekali, ya akan ada waktunya batubara ini akan tergantikan, tapi tidak dalam waktu dekat ini, ya. Dan kita pun kalau misalkan masuk ke dalam emiten batubara, juga tidak berencana untuk hold sampai dengan jangka waktu yang panjang sekali, ya. Tapi lebih ke arah untuk memanfaatkan momentumnya. Nah, yang kedua, selain faktor ESG tadi, kalau kita lihat dari sejumlah emiten yang sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 2021-nya, memang terlihat kinerja di kuartal 1 2021 ini belum terlalu memuaskan. Ya, di mana ini saya berikan contoh misalkan seperti Adaro, PTBA, Harum, dan Indika Energy yang sama-sama sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Cuman memang dari sisi pencapaian laba bersihnya memang masih di bawah tahun 2020, ya belum sesuai dengan ekspektasi. Nah,
kenapa demikian? Nah, ini memang hal yang wajar karena memang kenaikan dari average selling price itu belum sepenuhnya tercermin di kuartal 1 2021 yang kemarin. Nah, kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi, kenaikan dari harga batubara ini utamanya mulai lebih terlihat itu sebenarnya adalah di kuartal 2 2021 ya. Jadi dari bulan April, Mei, Juni ya, sehingga average selling price yang digunakan ya ketika di kuartal 1 kemarin ya bisa jadi memang juga mengikuti dari harga yang di periode sebelumnya. Nah, jadi estimasinya adalah di kuartal 2 dan kuartal 3 2021 ini kenaikan harga batubara itu mulai akan tercermin di dalam laporan keuangannya di periode tersebut. Nah, setidaknya itu dua hal ya yang membuat kenapa kok kira-kira harga saham batubara sampai dengan saat video ini dibuat kok kayaknya belum naik terlalu tinggi. Nah, tapi saya ingin kasih gambaran juga buat teman-teman ke depan ya bahwa di tahun 2021 ini ya baik dari produksi maupun penjualan ya terutama penjualan ekspor ini diperkirakan akan terus meningkat ya. Di sini saya ambil data dari Modi ya, di tahun 2020 produksi batubara realisasinya itu ada di kisaran sekitar 565 juta ton dan estimasinya atau targetnya di tahun 2021 ini secara total adalah 625 juta ton. Bukan cuma jumlah produksi yang meningkat, tapi jumlah penjualan ekspornya pun diperkirakan juga akan meningkat. Di mana pada tahun 2020 realisasi penjualan ekspor kurang lebih di kisaran sekitar 331 juta ton dan target atau estimasi di tahun 2021 ini kurang lebih di kisaran 487 juta ton. Nah, kalau teman-teman lihat grafik di sini juga terlihat bahwa baik jumlah produksi maupun juga jumlah penjualan ekspor juga rata-rata meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, yang kedua bukan hanya soal ekspor, tapi juga soal kebutuhan di dalam negeri ya, terutama dari industri pembangkit listrik. Nah, kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap ini juga meningkat dari sebelumnya adalah 104,8 juta ton di tahun 2020, diperkirakan tahun 2021 ini meningkat menjadi 113 juta ton. Dan porsi untuk batubara menjadi pembangkit listrik ini juga meningkat dari sekitar 18,6% di tahun 2020 menjadi 20,5% di tahun 2021. Nah, ada satu hal lagi yang juga menarik dan membuat prospek dari emiten batubara dalam jangka pendek ini bisa membuat prospek dari sejumlah emiten batubara ini bisa positif ke depannya adalah karena memanasnya perang dagang antara Australia dan China. Ya, di mana kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini tensi perdagangan antara Australia dan China ini cukup memanas dan kabar baiknya adalah tensi perdagangan yang memanas ini justru bisa berimbas positif ke Indonesia karena impor batubara yang tadinya diambil dari Australia ini bisa dialihkan ke Indonesia. Dan di sisi lain Indonesia sendiri juga sedang menggenjot pengiriman batubara ke China ya dengan target kurang lebih sekitar 200 juta ton. Nah, itu tadi penjelasan kenapa sih kok harga batubara seperti belum meningkat seperti di tahun 2017-2018 lalu ya, padahal harga batubaranya saat ini sudah mencapai lebih dari $130 per metric ton. Salah satunya adalah karena isu dari ESG ini ya, dan juga yang kedua adalah karena memang laporan keuangan di kuartal 1 2021 ya belum merefleksikan kenaikan dari kenaikan harga batubara itu sendiri. Tapi saya sendiri percaya bahwa nggak lama lagi di kuartal 2 maupun di kuartal 3 2021 earnings dari para emiten batubara ini akan meningkat ya, lebih meningkat lagi dibandingkan dengan kuartal 1 2021 karena average selling price-nya sudah jauh lebih meningkat. Nah, dengan average selling price yang jauh lebih meningkat, ini juga akan meningkatkan earnings dari para perusahaan dan diharapkan juga akan meningkatkan harga sahamnya. Dan prospek dari batubara sendiri memang kalau untuk jangka yang panjang sekali nantinya akan tergeserkan dengan energi yang terbarukan. Ya, tapi tadi sudah kita bahas bahwa jangka waktunya masih sangat panjang, masih sekitar 20 atau 30 tahun lagi. Nah, tapi kita tidak bicara sampai
20 atau 30 tahun lagi. Nah, kita bicara setidaknya ya dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan, ya emiten batubara ini masih berpotensi untuk mengulang kejayaannya seperti di tahun 2017-2018 yang lalu. Nah, di antaranya didorong juga dengan peningkatan ekspor, dengan kebutuhan yang meningkat dari pembangkit tenaga listrik, ya, dan juga meningkatnya tensi perdagangan antara Australia dan China. Ini juga memberikan kabar baik bagi emiten batubara di Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu percaya bahwa di tahun 2021 ini akan menjadi tahun kebangkitan bagi sejumlah emiten batubara? Silahkan tulis di kolom komen. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke semua teman-teman kamu. Dan juga yang paling penting, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!